Hai semuanya, pernahkah kamu merenung kenapa rasanya waktu itu punya kecepatan yang beda-beda di setiap fase hidup kita? Waktu kecil, sehari aja rasanya panjang banget, kayak setahun. Liburan sekolah berasa nggak habis-habis, dan nunggu lebaran atau ulang tahun itu butuh kesabaran ekstra. Tapi begitu kita mulai beranjak dewasa, apalagi kalau sudah masuk usia 20-an atau 30-an, tiba-tiba kok rasanya satu minggu cepet banget. Tahu-tahu udah weekend lagi. Sebulan cuma numpang lewat, dan setahun itu bisa dibilang cuma kedip mata. Fenomena ini bukan cuma perasaan semata, ada penjelasan ilmiah dan psikologis di baliknya yang bikin kita mikir, oh, pantesan aja. Ini bukan soal waktu yang beneran melaju lebih cepat, tapi lebih ke bagaimana otak kita memproses dan merasakan berjalannya waktu. Salah satu alasan kenapa waktu terasa melambat saat kita masih kecil adalah karena kita mengalami banyak hal baru. Setiap hari itu penuh kejutan, penuh eksplorasi. Ingat aja, pas kecil, melihat semut berbaris aja bisa jadi tontonan yang seru berjam-jam. Membangun istana pasir di pantai, belajar naik sepeda tanpa roda bantu, atau mencoba rasa makanan baru, semua itu adalah pengalaman yang pertama kali kita rasakan. Otak kita bekerja keras untuk memproses semua informasi baru ini, mencatat setiap detail, dan membentuk ingatan yang kuat. Ketika ada banyak informasi yang diproses dan disimpan sebagai memori, otak kita cenderung merasa bahwa rentang waktu tersebut lebih panjang. Bayangin aja, kamu lagi liburan ke tempat baru, pasti rasanya lebih lama daripada kamu di rumah aja, kan? Nah, kurang lebih begitulah cara kerja otak anak kecil. Dunia adalah tempat baru yang menakjubkan, dan setiap momen adalah babak baru yang perlu dijelajahi. Selain itu, anak kecil punya sedikit tanggung jawab dan lebih banyak waktu luang. Mereka nggak perlu mikirin cicilan, deadline pekerjaan, atau macetnya jalan. Fokus utama mereka adalah bermain dan belajar. Karena jadwal mereka relatif fleksibel dan nggak terikat pada rutinitas yang monoton, setiap hari terasa unik dan berbeda. Bandingkan dengan orang dewasa yang jadwalnya padat merayap, dari pagi sampai malam hanya diisi dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Semakin banyak pengulangan dan semakin sedikit pengalaman baru yang menonjol, semakin cepat waktu terasa berlalu. Ini yang sering disebut sebagai paradoks liburan. Waktu liburan terasa lebih singkat ketika kita bersantai tanpa banyak aktivitas baru dibandingkan dengan liburan yang penuh petualangan dan eksplorasi. Ketika kita tumbuh dewasa, pola hidup kita cenderung berubah drastis. Rutinitas menjadi raja. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, dan begitu seterusnya berulang setiap hari dari Senin sampai Jumat. Akhir pekan mungkin sedikit berbeda, tapi seringkali juga diisi dengan kegiatan yang gak jauh beda dari minggu sebelumnya. Nah, repetisi ini punya peran besar dalam membuat waktu terasa lebih cepat. Otak kita itu efisien banget. Begitu kita terbiasa dengan suatu pola, otak gak perlu lagi bekerja keras untuk memproses informasi tersebut. Dia cuma butuh sedikit energi untuk mengenali bahwa, oh, ini hari Selasa lagi, ini jalan yang sama ke kantor, ini pekerjaan yang sama. Karena nggak ada informasi baru yang signifikan untuk diproses, ingatan yang terbentuk juga jadi sedikit. Akibatnya, ketika kita melihat ke belakang, 1 minggu atau 1 bulan terasa seperti satu blok waktu yang padat dan nggak terlalu banyak detail yang bisa diingat. Ini yang sering kita bilang, perasaan baru kemarin Senin, kok udah Jumat lagi? Faktor lain yang berperan adalah proporsi waktu dalam hidup kita. Ketika kamu berusia 10 tahun, 1 tahun itu sama dengan 1/10 dari seluruh hidupmu. Itu adalah proporsi yang sangat besar. Memori 1 tahun itu adalah 10% dari total memorimu. Tapi bayangkan, ketika kamu berusia 50 tahun, 1 tahun itu cuma 1/50 dari seluruh hidupmu. Secara matematis, proporsinya jauh lebih kecil. Jadi secara persepsi, 1 tahun terasa tidak seberapa dibandingkan dengan akumulasi tahun-tahun yang sudah kamu lewati. Ini adalah salah satu teori yang dikenal sebagai teori proporsional, yang menyatakan bahwa persepsi kita tentang durasi waktu dipengaruhi oleh seberapa besar durasi itu dibandingkan dengan keseluruhan hidup yang sudah kita jalani. Jadi, semakin tua kita, semakin kecil porsi 1 tahun dalam keseluruhan hidup kita, dan otomatis waktu terasa semakin cepat. Kemudian, ada juga soal fokus dan perhatian. Anak-anak biasanya hidup di masa sekarang. Mereka menikmati setiap momen tanpa terlalu banyak memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Beda dengan orang dewasa yang pikirannya seringkali bercabang. Kita mikirin apa yang harus dikerjakan besok, apa yang salah di masa lalu, atau rencana-rencana jangka panjang. Ketika pikiran kita melayang ke sana kemari, kita jadi kurang hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Akibatnya, kita nggak sepenuhnya menyerap pengalaman yang sedang terjadi.
Ketika kita nggak sepenuhnya fokus, ingatan yang terbentuk jadi samar, dan waktu terasa berlalu tanpa kita sadari. Bayangin lagi, kamu nonton film yang seru banget, 2 jam bisa berasa cuma sebentar. Tapi kalau kamu nonton film yang membosankan, 15 menit aja rasanya lama banget kan? Ini menunjukkan bagaimana fokus dan tingkat ketertarikan kita pada suatu hal sangat mempengaruhi persepsi waktu. Selain itu, bertambahnya usia juga seringkali berarti bertambahnya beban mental. Orang dewasa cenderung memiliki lebih banyak tanggung jawab, pekerjaan, keluarga, keuangan, kesehatan. Stres dan kecemasan adalah teman akrab banyak orang dewasa. Ketika kita berada dalam kondisi stres, otak kita memicu respons fight or flight. Dan salah satu dampaknya adalah persepsi waktu bisa terdistorsi. Dalam situasi darurat, waktu bisa terasa melambat karena otak memproses informasi secara intens. Tapi dalam konteks stres kronis, sehari-hari, di mana kita selalu merasa dikejar-kejar atau memerlukan tanggung jawab, paradoksnya, waktu justru bisa terasa melaju lebih cepat karena kita terus-menerus merasa terdesak dan terburu-buru. Kita jadi nggak punya waktu untuk bernapas dan menikmati momen. Lalu bagaimana dengan landmark memories atau kenangan penting? Saat kita masih muda, setiap pengalaman baru adalah landmark memory. Ulang tahun pertama, hari pertama sekolah, liburan keluarga yang tak terlupakan, semua itu jadi penanda waktu yang kuat. Seiring bertambahnya usia, pengalaman baru yang benar-benar pertama kali jadi lebih sedikit. Kita mungkin masih punya liburan atau acara spesial, tapi intensitas kebaruan dan kejutan seringkali tidak sebesar saat kita kecil. Akibatnya, kita punya lebih sedikit pasak untuk menancapkan memori kita di garis waktu yang membuat rentang waktu di antara landmark memories terasa lebih singkat. Jadi, bisa dibilang, kecepatan waktu itu bukan berubah, tapi cara kita merasakannya yang berubah. Ini adalah kombinasi dari faktor kognitif, bagaimana otak memproses informasi, psikologis, fokus, emosi dan perhatian, bahkan matematis, proporsi waktu dalam hidup. Semakin banyak hal baru yang kita alami dan kita beri perhatian, semakin lambat waktu terasa berlalu. Semakin monoton dan rutin hidup kita, semakin cepat waktu terasa berlalu. Lantas, apakah ada cara untuk memperlambat waktu? Mungkin tidak secara harfiah, tapi kita bisa memanipulasi persepsi kita. Caranya adalah dengan terus mencari pengalaman baru, belajar hal-hal baru, dan keluar dari zona nyaman. Coba deh sesekali lakukan hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Belajar bahasa baru, ambil kelas melukis, jalan-jalan ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi, atau sekedar mencoba resep masakan yang rumit. Setiap kali kita memasukkan informasi baru ke otak kita menciptakan lebih banyak landmark memories dan memberi otak kita lebih banyak hal untuk diproses, yang pada akhirnya bisa membuat waktu terasa sedikit lebih panjang dan penuh. Intinya, hidup itu tentang kualitas pengalaman, bukan cuma kuantitas waktu. Semakin kaya pengalaman yang kita dapat, semakin terasa berharga setiap detik yang kita jalani.